Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah bagi kita semua pada kebaktian Minggu Paskah yang ke-7 atau Hari Okumene Indonesia atau UT PGI. Puji syukur pada Tuhan karena kesempatan ini kita masih diberikan untuk beribadah di rumah masing-masing. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita ambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita puji nama Tuhan melalui nyanyian PKJ nomor 165, bait pertama dan 2, pada pagi ini yang cerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ibu bapak saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari berdoa. Ya Tuhan, gerejamu Engkau tempatkan di dunia ini untuk misi menyampaikan kasih-Mu bagi dunia. Tugas yang tidak mudah, tugas yang memerlukan perjuangan. Dan di tengah-tengah perjuangan itu, seringkali gereja berhadapan dengan penderitaan, penganiayaan,
kebencian. Ya Tuhan, Engkau menolong kami gereja-Mu untuk lebih memahami apa peran kami dan apa yang harus kami lakukan. Melalui pemberitaan firman-Mu, kami terus diingatkan sebagai umat yang terus melangkah maju untuk menyampaikan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Kitab Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Tema renungan kita pada saat ini terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bumi Indonesia yang kita cintai ini, kita lahir, kita hidup, kita berjuang. Kita berharap di bumi Indonesia ini kita hidup dengan sejahtera. Masing-masing bisa menjalani kehidupannya dengan memperjuangkan kesejahteraan. Masing-masing bisa melakukan atau menjalankan keyakinan imannya tanpa ada hambatan. Dari Sabang sampai Merauke yang begitu banyak perbedaan, kita berharap, kita meyakini semua menjadi kekayaan yang saling melengkapi, yang saling menghargai satu dengan yang lain. Toleransi menjadi nilai yang penting hidup dalam keberagaman. Toleransi adalah nilai yang harus kita hidupi di bumi Indonesia ini. Sehingga apa yang namanya membenci, memperlakukan orang lain dengan tidak adil, tindakan diskriminatif jauh dari kehidupan kita. Hidup damai dalam rumah yang sama, yaitu Indonesia. Kita berharap itulah yang bisa kita rasakan. Indonesia rumahku, rumah yang aman dan nyaman untuk seluruh warga negara Indonesia. Dan kita harus terus memperjuangkan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sadari karena kita melihat kenyataan masih banyak yang memprihatinkan. Kalistasia Wijaya, seorang wartawan BBC News Indonesia, menulis artikel di portal berita daring atau online BBC News Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2019 tentang adanya sekitar 200 gereja yang disegel atau ditolak dalam 10 tahun terakhir. Dan di awal tahun ini
Dalam sebuah berita di situs www.jabarsuara.com tanggal 3 Februari 2020, Febriansah menulis tentang adanya sebuah demonstrasi yang menolak parade budaya lintas agama di Bandung yang diadakan pada tanggal 15 Februari. Yang memprihatinkan adalah bahwa para pendemo bukan saja membawa poster berisikan penolakan terhadap rencana parade budaya lintas agama, tapi mereka juga membawa poster yang berisikan penolakan terhadap pembangunan gereja, pembangunan kampung toleransi, dan kunjungan turis serta kehadiran warga negara Cina. Dua peristiwa di atas. Atau ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang lain, yang di dalamnya ada tindakan diskriminatif terhadap pemeluk agama lain, diakui mengganggu kenyamanan hidup, mengusik toleransi yang sudah berusaha dibangun di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara. Bukankah Indonesia kaya dengan begitu banyak kearifan lokal, dengan nilai bersaudara di antara segudang perbedaan, saling membantu, saling menolong tanpa melihat latar belakang, kerjasama lintas budaya, lintas agama. Kearifan lokal yang luar biasa, tetapi ternyata hendak dirobohkan, hendak dirusak. Untuk memecah belah kesatuan di antara bangsa Indonesia. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang Kristen, sehubungan dengan persoalan rumah ibadah, kita sebut gereja, mungkin tidak boleh dipakai. Atau alasan-alasan yang lain bisa jadi membuat kita takut karena pada saat itu kita mengalami aniaya. Menghadapi penderitaan karena kita tidak memiliki keleluasaan untuk menjalankan keyakinan iman kita secara khusus beribadah. Atau banyak lagi. Sering menghadapi tekanan-tekanan atau hambatan tidak naik jabatan, atau sebaliknya diiming-imingi sesuatu atau naik jabatan asalkan mau berpindah agama. Di dunia pendidikan atau di lingkungan tempat kita tinggal, ada juga yang mengalami tindakan diskriminatif. Hidup sebagai orang Kristen bukanlah hidup yang mudah. Karena kita sadari ada tekanan, ada penolakan, ada kebencian dari dunia ini. Jemaat Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita tadi, kita lihat ada doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Sebelum Yesus
ditangkap, menderita, dan menjalani salib. Kalau selama ini para murid didampingi, para murid ditemani, berada dekat dengan Yesus, tapi setelah ditangkap, disalib, maka tidak ada lagi kebersamaan antara Yesus dengan para murid, apalagi ditemani untuk melakukan tugas. Yesus tahu ada tantangan yang besar yang harus dihadapi para murid. Karena bisa jadi para murid takut, bisa jadi para murid gentar. Sebentar lagi Yesus tidak ada di dunia ini. Tugas pelayanannya akan habis di dunia ini dalam arti secara fisik. Tapi murid-murid masih akan terus berada di dunia ini, dunia yang penuh dengan tantangan ini. Yesus tahu dengan baik bagaimana murid-muridnya. Dengan segala keterbatasan pasti tidak mampu menghadapi tantangan itu. Dengan segala keberadaan mereka pasti akan gampang lemah, pasti akan gampang takut, pasti akan gampang menyerah. Karena itu Tuhan Yesus mendoakan para murid, dan doa itu disampaikan kepada Allah. Tuhan Yesus minta kepada Allah, peliharalah mereka dalam namamu. Kata peliharalah di dalam Alkitab bisa juga berarti jagalah. Bisa juga berarti lindungilah. Kalau dalam Alkitab bahasa Sunda dikatakan diraksa. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan ramotima. Atau dalam bahasa Yunani dikatakan tereo. Yang berarti memperhatikan dengan seksama. Memelihara dan menjaga. Arti dari kata tereo ini mengindikasikan bahwa adanya kemungkinan keadaan yang mengancam. Keadaan yang tidak mudah, situasi yang berbahaya dan tidak pasti. Dan itu harus dialami orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sekaligus kata tereo ini berarti jaminan, kepastian bahwa di dalam segala kenyataan Sang Bapa akan terus menjaga, mengawasi, melindungi, memperhatikan hidup orang percaya dengan seksama. Jaminan kepastian yang seharusnya mendatangkan rasa damai sejahtera dalam diri orang percaya meskipun harus berhadapan dengan banyak tantangan. Meskipun harus berhadapan dengan penderitaan. Sebagai orang yang memegang kuat iman kepada Kristus. Jaminan kepastian itu
yang membuat setiap orang percaya, setiap kita dapat terus bertahan. Kita bertahan karena kita tahu kita dipelihara. Kita berpegang teguh pada iman percaya kepada Yesus karena kita dilindungi. Kita dijaga. Mengapa Yesus meminta Allah untuk memelihara orang percaya? Sebabnya adalah, kalau kita lihat pada ayat yang ke-9, karena mereka adalah milikmu. Itu yang Yesus katakan. Karena mereka adalah milikmu. Kita semua adalah milik Allah. Gereja adalah milik Allah. Dan tentu umat milik Allah harus tetap meyakini bahwa sang pemilik itu selalu hadir dan menjamin kehidupan umat. Allah yang memelihara, menjaga, melindungi kita adalah Allah yang telah mengutus Yesus Kristus untuk mengerjakan karya keselamatan. Allah satu-satunya yang benar. Allah yang telah mengutus Yesus dalam rupa manusia untuk hadir di tengah dunia. Dan melalui pekerjaan yang Yesus lakukan itulah Allah Bapa dipermuliakan. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan. Belajar dari bagian Alkitab kita ini, kita sadar betul sebagai orang Kristen pengikut Kristus, kita harus berpegang kuat pada iman percaya kita sekalipun kita berhadapan dengan hambatan, kesulitan, tantangan, bahkan aniaya. Dunia membenci Kristus, dunia membenci pengikut Kristus. Dunia membenci mereka yang percaya kepada Kristus. Penderitaan, aniaya, itulah yang harus kita hadapi. Kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Situasi yang harus kita lewati. Tapi kita punya kekuatan. Kita punya harapan. Kita punya penghiburan. Bahwa Yesus yang diutus oleh Allah ke dalam dunia, Ia yang memberikan kekuatan kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Oleh sebab itu jangan heran, jangan takut, jangan mundur, jangan goyah ketika penderitaan aniaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Justru melalui aniaya dan penderitaan itu akan memperlihatkan iman seperti apa yang kita miliki. Iman yang murni, iman yang berkualitas, iman yang kuat, atau iman yang mudah goyah. Atau iman yang sekali dihantam oleh persoalan ambruk.
semua akan terasah di sana. Lalu ibu bapak, saudara, kita tahu ketika kita berpegang teguh pada iman percaya kita, itu tidak sia-sia. Ada upah yang disediakan di sorga. Ada upah yang Ia berikan untuk kita sekalian. Ini hal pertama yang bisa kita renungkan. Hal yang kedua, tereo, ramotima, peliharalah, jagalah, lindungilah, diraksa. Itu jaminan kepastian yang akan kita terima. Allah menjamin berarti tidak main-main. Allah memelihara berarti itu luar biasa. Ditekan, dihambat, Allah menjamin kehidupan kita. Dibenci, dihambat, Yesus melindungi kita. Tapi tentu ketika dianiaya, orang Kristen harus tetap berjuang. Aniaya tidak kita balas dengan aniaya. Kebencian tidak kita balas dengan kebencian. Penderitaan tidak kita balas dengan membuat orang lain berada dalam penderitaan. Tapi Allah memelihara, Allah menjamin, itu yang akan menolong kita sekalian. Sehingga kita tetap bisa menjadi berkat. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau begitu, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, siapapun teman, sahabat, relasi, orang yang kita jumpai, kita harus terus memperjuangkan kehidupan yang toleran. Kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai di tengah-tengah situasi yang plural, yang beragam, yang bineka ini. Berjuang untuk itu tentu tidak mudah. Tapi ketika berjuang di tengah-tengah tantangan untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk merawat kehidupan di tengah-tengah keberagaman, kita tahu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan. Kita mengingat ulang tahun atau HUT PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Lembaga oikumenis di mana gereja-gereja menjadi anggota di dalamnya. Ketika kita menghadapi tantangan, kita bersatu, kita erat saling mendukung. Kita bisa menjadi sahabat yang mendukung orang lain. Tentu ini mengingatkan kita. Kita ini milik Allah yang Allah hadirkan di tengah-tengah bumi Indonesia. Gereja di segala abad dan tempat adalah satu. Satu untuk memperjuangkan kebaikan dalam kehidupan. Satu untuk menghadirkan damai
sejahtera Allah. Amin. Hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemas. Umatku terus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkanlah kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan saat ini didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat ke-17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan yang dikumpulkan bisa diserahkan kepada majelis jemaat. Sambil persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 148 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan. Gereja yang harus terus menyatakan imannya sekalipun mengalami penderitaan. Tapi pemeliharaan Bapa itu yang akan terus kami rasakan. Menjamin sebuah kepastian bagi kami. Supaya gereja tidak gentar ketika harus menjadi berkat dan memperjuangkan iman percaya kepada Yesus. Ya Tuhan, kami datang dengan membawa persembahan. Persembahan syukur yang kiranya berguna untuk mendukung pelayanan gereja-Mu. Ajar kami terus untuk memberi di tengah-tengah segala keberadaan kami, karena kami tahu kami akan terus dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan berbangsa, bernegara. Kami orang Kristen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh warga negara Indonesia yang perannya tentu dibutuhkan, yang karyanya ditunggu dan diharapkan. Mampukan kami sebagai gereja-Mu mendatangkan kebaikan di tengah-tengah situasi, secara khusus merebaknya semakin banyaknya meningkat jumlah mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami mampu menjaga kehidupan, mampu menolong di tengah-tengah situasi seperti saat ini supaya keadaan kami mempraktekkan, melakukan normal yang baru menjadi bagian dari kehidupan kami. Tuhan, Engkau menolong berbagai pihak yang juga terus berjuang di tengah-tengah situasi ini. Semakin banyaklah orang yang peduli terhadap situasi berbangsa bernegara.
Kami mendoakan ya Tuhan pelayanan Gereja Kristen Pasundan. Gereja Kristen Pasundan yang di dalamnya ada Gereja Kristen Pasundan Sumedang. Kami bersyukur kami sudah melaksanakan proses penghitungan suara. Sehingga dalam perjalanan ke depan yang akan terus berproses, majelis jemaat atau pengawas perbendaharaan jemaat dalam periode pelayanan yang baru dapat melanjutkan pelayanan yang ada. Kami mendoakan keluarga-keluarga kami Tuhan, orang tua, anak-anak, bahkan cucu-cucu. Kami yang harus berada di rumah saja, kiranya kami sehat. Atau ketika saudara-saudara kami yang harus mengerjakan tugas kami di luar rumah, kami pun diberikan kesehatan oleh Tuhan. Bapa yang pengasih, Engkau memberkati persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Gereja-gereja yang mendukung atau menjadi anggota dari PGI. Kesatuan kami sebagai gereja-gereja, peran kami di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara, kami boleh buktikan. Engkau tahu segala pergumulan kami Tuhan, kami memohon Engkau menguatkan kami. Tuhan, saudara-saudara kami yang beragama Islam, hari ini, besok, mereka merayakan hari Idul Fitri. Ya Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam merayakan hari Idul Fitri. Kiranya keharmonisan, kenyamanan, keamanan, hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kami boleh terus terpelihara. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari berdiri. Di akhir ibadah kita pada saat ini, kita diingatkan sebagai umat, sebagai orang-orang Kristen, kita dipelihara oleh Allah. Dan di tengah-tengah perjuangan kita menyatakan iman kepada Kristus, jangan pernah goyah sekalipun berhadapan dengan tantangan, bahkan aniaya. Mari memuji nama Tuhan. PKJ 118.
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.